Halo, selamat pagi. Sekarang kita sudah bersama dengan Mas Rifan dengan petugas dari produk Biotogro dan M21. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma. Saya dari toko pertanian Tumarindo. Semoga sahabat-sahabat pertanian yang dimanapun Anda berada diberikan kesehatan dan diberikan panen yang melimpah. Kalau di sini itu sekarang sedang musim penghujan. Kalau di tempat teman-teman musimnya kemungkinan juga musim penghujan ya. Ini di sini sudah ada Mas Rifan. Kita akan bertanya-tanya tentang dua produk ampuh dari Bakti Alam Nusantara yang pastinya sudah tidak asing lagi di petani, yakni Biotogro dan M21. Mas Rifan, apa kandungan dan fungsi dari duo ampuh ini dan kenapa disebut dengan duo ampuh? Makasih ya Mbak Risma. Perkenalkan saya Rifan dari petugas dikenalnya di lapangan Biotogro ya. Biotogro itu adalah salah satu produk yang berbasis dari bakteri. Jadi ada beberapa produk dalam pertanian yang tidak asing ya, pasti pestisida, ada pupuk juga, pupuk kimia. Nah ini adalah salah satu produk yaitu berbahan dasar bakteri. Dan bakteri itu sebenarnya dulu di masa lalu itu kan sering fermentasi langsung di lahan atau pupuk kandang yang masih istilahnya masih segar, masih dari kandang langsung ditaruh di lahan itu langsung terfermentasi, langsung matang ya. Nah ini salah satu produk yang mengkloning atau salah satu produk tiruan dari bakteri yang dulu itu udah ada di lahan. Nah sekarang itu kan banyak penggunaan, ini fair aja, penggunaan pestisida itu adalah salah satu penyebab, apalagi herbisida itu adalah salah satu penyebab tanah itu atau bakteri itu yang ada di dalam tanah itu banyak yang mati. Salah satu herbisida adalah salah satu produk yang membuat tanah itu menjadi asam. Nah asam itu adalah bakteri yang ada di dalam tanah itu kemungkinan besar banyak yang mati. Nah dari bakteri yang mati itu tanah itu menjadi tandus, tanah itu menjadi tidak, karena tanah itu kan sebenarnya hidup. Nah, bakteri yang mati itu membuat tanah itu menjadi unsurnya itu sangat berkurang. Nah ini produk M21 itu adalah bakteri yang mengandung beberapa unsur ya, terutama bakteri untuk fermentasi. Itu ada 7 bakteri di sini tercantum. Itu salah satunya ada Trichoderma yang banyak sekali petani cabai itu menggunakan pada saat terkena layu fusarium, itu menggunakan bakteri Trichoderma yang ada di M21 ini dengan beberapa macam unsurnya itu untuk mengatasi layu fusarium seperti itu. Nah ini juga bisa dicampurkan dengan fungi juga, karena fungsinya sebagai penguat funginya dan penetral efek funginya. Kemudian untuk Biotogro ini adalah berbahan dasar bakteri juga, tapi ada kandungan pupuk daun, ada kandungan hormonnya auksin gibberellin. Nah itu fungsinya untuk memaksimalkan pembuahan sehingga bobotnya juga lebih maksimal dan menetralkan efek kimianya juga. Nah seperti itu, mungkin itu sedikit dari Biotogro dan M21 Mbak. Oke, sudah dijelaskan dengan Mas Rifan apa kandungannya, apa kegunaannya, dan tentunya para petani ini bertanya bagaimana cara pengaplikasiannya di tanaman, entah itu mau di tanaman cabai atau maupun di tanaman bawang merah. Kebetulan kalau di sini itu komoditasnya itu bawang merah sama cabai. Nah kalau biasanya sekarang kan musim hujan, tadi kan dikatakan ada Trichoderma. Nah ini Trichodermanya itu apakah benar bisa untuk mencegah patek di dalam tanaman cabai? Tuh untuk mencegah ya, bukan mengobati. Kalau Trichoderma itu mencegah, bukan mengobati, karena nanti jamur bakteri dari patek itu akan dimakan oleh jamur yang Trichoderma itu. Jadi ada bakteri baik dan bakteri yang jahat. Ini untuk Mas Rifan, untuk dosis penggunaannya bagaimana ini yang duo ampuh ini? Oh iya, untuk
M21 tadi untuk pencegahan patek itu memang bisa, Mbak. Karena kalau memang diolah menggunakan pengolahan lahan menggunakan M21 dari awal itu kan unsur bakteri yang ada di dalam tanah itu terpenuhi. Otomatis unsur yang terpenuhi itu mengolah seperti pupuk, seperti sisa-sisa akar itu menjadi pupuk kembali. Akhirnya tanah yang ada itu sudah siap ditanam lah. Istilahnya kalau saya mengumpamakan atau analoginya ke petani itu, kalau tanaman itu seperti manusia. Ketika kita nggak punya asam lambung, maka kita akan makan itu enak. Makan enak itu sehingga nutrisi yang kita butuhkan tercukupi. Tanah itu ternyata sama. Yang penting tanah itu tidak asam, kemudian unsur pupuknya itu terpenuhi, unsur-unsurnya terpenuhi, akhirnya nanti siap dan imunitas tanaman yang ditanam di tanah yang udah siap tanam itu meningkat. Nah itu konsep istilahnya saya analoginya ke petani itu seperti itu. Kalau untuk dosis penggunaan M21 ini digunakan persiapan lahan sekitar 15 tutup atau 150 mili. Itu disemprot secara merata. Kadang kalau petani itu ini kan juga bisa untuk fermentasi. Kalau fermentasi itu ditampung itu sekitar 1 ton itu bisa menggunakan 1 botol ini. Tapi kalau petani banyak yang petani cabai khususnya itu pupuk kandang itu langsung disebar di lahan, di bedengan, semprot ini sekaligus persiapan lahan, nanti seminggu sampai 10 hari sudah siap tanam. Dosis sekitar 15 tutup atau 150 mili. Kalau untuk biotogronya ini nanti penggunaannya bisa digunakan seminggu setelah tanam. Nanti dosis awal bisa 1 tutup atau langsung 2 tutup juga bisa. Nanti kalau memaksimalkannya ketika pembuahan itu bisa dicampur dengan MKP, NPK dan lain sebagainya itu untuk memaksimalkan pembobotannya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oh ya, ini kan ada giberelin ya. Kita ya seperti yang kita ketahui, kenapa kan katanya berarti ini bisa dikatakan bisa untuk awal dan sampai akhir. Ya, vegetatif Nah, generatif. Vegetatif dan generatif. Karena kan dia ada kandungan GA3-nya. Ya. Sedangkan kita ketahui bersama kalau kebanyakan GA3 kan bunganya akan rontok. Kenapa Biotogro diklaim ya ini walaupun ada kandungan GA3-nya itu, kenapa dia tidak merontokkan pada tanaman saat pembungaan itu? Oh, jadi GA3 itu memang kalau musim seperti ini itu kan kalau terlalu banyak biasanya memang menjadi rontok ya, buahnya menjadi gagal. Tapi kalau Biotogro ini kan GA3-nya terproduksi dari bakteri, jadi GA3-nya itu alami. Jadi ketika disemprotkan ke tanaman pada musim seperti ini itu aman, karena ada kasus itu di Salam itu daerah Magelang, itu petani melon dulu pernah kasus melon itu pecah, jadi udah ngenat tapi pecah. Nah itu beliau mengembalikannya menggunakan Biotogro ini dicampur dengan salah satu pupuk dari disebut nggak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa. Kebetulan sini juga ada pupuk Blaukron itu dari Ben Mayer. Itu disemprotkan, itu malah justru nggak tambah pecah. Biasanya kan kalau petani melon itu kalau ada kasus pecah buah itu kan takut untuk memberi nutrisi karena takutnya tambah pecah. Nah ternyata menggunakan Biotogro ini sama Blaukron itu menyeimbangkan dari perkembangan kulitnya, perkembangan buahnya itu diseimbangkan sehingga malah justru nggak tambah pecah tapi tambah besar dan tambah istilahnya tambah kuat lah, buahnya tambah jadi. Nah itu saya dapat cerita juga dari petaninya, beliau Pak Din ya, Pak Din di daerah Salam. Nah itu kasusnya seperti itu. Jadi GA3 yang ada di Biotogro ini aman karena memang GA3-nya alami, bukan GA3 kimia, begitu, Mbak. Itu untuk yang petani-petani yang was-was katanya GA3 bisa merontokkan, ini sudah dijelaskan sama Mas Rifan bahwa GA3 yang terkandung di Biotogro itu
terbuat dari bakteri alami dan dia tidak merontokkan bunga sama sekali. Ini untuk selanjutnya, apakah ada untuk tanaman-tanaman untuk menanam, apakah dari Mas Rifan sendiri ada tips dan triknya untuk mendapatkan panen yang melimpah dengan menggunakan Bioto Grow ini? Mas, dengan dia dicampur produk apa dia lebih ini kan sudah maksimal, dia lebih maksimal lagi kalau digabungkan dengan apa dan apa gitu. Jadi kalau saya menganalogikan lagi tanaman itu seperti manusia ya. Jadi ketika umurnya kecil dia membutuhkan nutrisinya hanya sedikit. Kemudian ketika dia mulai istilahnya wong Jawa ngawuh ya. Ngawuh berbuah. Nah, itu kan seperti analoginya, perumpamaannya seperti ibu hamil. Jadi ibu hamil kan memang butuh nutrisi itu banyak. Nah, itu tanaman itu ternyata sama. Karena sisa-sisa nutrisi yang masuk ke buah itu kan setelah nutrisi itu masuk ke daun, ke batang, itu baru ke buah. Nah, itu yang saya pelajari ya, Pak. Jadi konsepnya untuk mengiritkan penggunaan pupuk, penggunaan obat itu adalah yang pertama itu olah lahan secara maksimal. Bisa menggunakan produk seperti M21, yang lain juga banyak seperti M4 dan lain sebagainya, Jimmy Hantu. Ini memperkenalkan salah satunya adalah M21. Nah, ini untuk pengolahan lahan yang maksimal. Jadi pupuk yang misal belum terfermentasi secara maksimal bisa difermentasi oleh bakterinya, kemudian sisa-sisa akar, kemudian sisa-sisa virus dapat dinetralkan oleh bakteri M21. Kemudian setelah pengolahan lahan yang maksimal, pemupukan juga harus tepat, karena pupuk itu kalau istilahnya tanaman itu kecil tapi terlalu banyak pupuk, itu bisa juga terjadi kasus keracunan pupuk. Nah, itu kadang kan petani banyak yang pupukku yang penting akeh ben mangane akeh. Justru malah nanti kalau kelemon, biasanya kalau petani itu istilah Jawanya kelemon, itu banyak yang nggak tahan. Justru malah ada yang nanti batangnya gampang patah dan lain sebagainya. Jadi memang ternyata pupuk itu sesuai dengan umurnya. Ketika nanti ngawah itu ya baru kasih pupuk yang banyak sehingga nanti nutrisi yang masuk ke buah juga banyak. Nah, itu kan juga kalau kita memberi pupuk sedikit dulu di awal kan juga ngirit, termasuk ngirit ongkos, ngirit biaya juga. Nah, itu nanti ketika nanti terjadi serangan hama itu bisa juga baru nanti pencegahan. Kalau memang udah kasus parah ya nanti tergantung nanti dosisnya. Pasti itu biasanya petani pakai apa ya, silahkan nanti dicampur dengan M21 dan Bioto Grow bisa sebagai booster pestisidanya seperti itu. Oh, biar dia tidak stres ya biasanya kan kalau serangan serangan hama ulat itu yang kalau di tanaman bawang merah kan itu sangat bisa merugikan petani, dan itu kalau pakai biasanya kan kalau obat ulat itu terkena umumnya itu panas ya Mas. Nah, biasanya kan panas, biar dia kalau manusia pun terkena panas berkali-kali kan juga tidak tahan. Nah, dia khususnya Bioto Grow apa M21 ini Mas yang bisa buat untuk dua-duanya, Mbak. Dua-duanya bisa dicampur dengan obat-obatan kimia. Dia sebagai booster. Kalau di manusia berarti bisa dikatakan dia sebagai vitamin atau suplemen biar daya tahan tubuhnya itu, imunnya itu baik. Oke, sahabat-sahabat petani, alhamdulillah kita sudah dibagi ilmu oleh Mas Rifan. Terima kasih Mas Rifan sudah membagikan ilmu kepada kita semua. Nah, untuk sahabat-sahabat petani, kalau ada pertanyaan atau mau berkonsultasi tentang seputar pertanyaan, silakan langsung komentar aja. Kalau enggak langsung WA-nya ada di mana? Ada di deskripsinya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih ya Mas Rifan. Terima kasih. Bye bye.